Aduh, keburu gak ya? Udah hampir telat nih. Mana antrian lampu merahnya panjang banget. Aduh. Keburu merah nih. Tapi biarin deh, aku lanjut aja. Semoga gak ada polisi yang lihat nih. Wah, polisi. Kena deh. Selamat siang, Ibu. Siang, Pak. Maaf, tadi saya lihat Ibu menerobos lampu merah. Oh iya, Pak, tapi saya lagi buru-buru, Pak. Jadi saya tadi terpaksa deh, Pak, terobos lampu merah. Maaf, Ibu, itu termasuk pelanggaran lalu lintas, Bu. Oh, jadi... Ibu harus saya tilang. Oh, gitu ya, Pak. Gimana ya, Pak, kalau ditilang itu, Pak? Kecuali Ibu mau saya bantu, barangkali. Bantu itu maksudnya berdamai di sini gitu ya, Pak? Ya, seperti itu, Bu. Gimana? Supaya Ibu nggak perlu lama-lama gitu. Mungkin Ibu terburu-buru, kita bantu biar diproses. Nggak apa-apa deh, Pak. Saya tetap tilang aja deh, Pak. Nggak apa-apa. Apakah Ibu yakin? Iya, yakin deh, Pak. Nggak apa-apa. Saya ditilang aja. Baik, kalau gitu boleh lihat surat-suratnya, Bu. Bentar ya. Oke. A little longer than a few minutes later. Nah, Lose, hari ini kita akan membahas soal God is fair. Dan tujuannya adalah agar kita mengerti bahwa Tuhan adil dalam menghukum orang-orang yang tidak menaatinya. Dan Tuhan juga punya kasih dengan memberi keselamatan kepada kita manusia yang berdosa ini. Lause Wina, tapi Lause Siano kok belum datang ya? Tumben, biasanya dia tuh datang on time loh. Kenapa hari ini nggak datang ya? Ntar ya, aku telepon dulu ya. Oke, Lose. Boleh. Aduh, kok nggak diangkat ya? Kemana ya? Mungkin lagi di jalan kali ya, Lose ya. Itu tuh Lause Siano datang. Aduh, halo Lause. Sorry, saya telat. Soalnya tadi di jalan saya ditangkap polisi. Hah? Ditangkap polisi? Kenapa Lause? Iya Lause, sebenarnya saya yang salah sih. Tadi kan saya pengen cepet-cepet nih nyampe ke sini. Jadi waktu di stopan lampu merah saya menerobos. Ada polisi, kena deh. Terus gimana, Lose? Nggak berdamai dengan polisi kan, Lose? Tadinya sempat kepikiran Lause buat berdamai. Soalnya kan kalau ditilang ribet ya, harus sidang, antrinya lama. Terus tadi polisinya sempat nawarin buat berdamai. Tapi setelah saya pikir-pikir, akhirnya saya nggak mau deh Lause. Nice. Soalnya waktu saya ditilang, saya tahu kalau saya salah. Kalau saya terima tawaran berdamai, dosa saya jadi double Lause. Bagus itu, Lose, namanya integritas ya, Lose. Integritas untuk tetap ditilang. Tapi kok bisa menerobos lampu merah Lause? Ya biasalah Lause, manusia kirain gak ada polisi, gak ada yang lihat. Ternyata ada. Nah, sebenarnya sih ya, Lose, ada atau nggak ada polisi, kita tetap harus menaati hukum kan. Apalagi ya kalau kita memang bicara tentang hukum manusia atau hukum di dunia ini. Kalau nggak ketahuan, ya mungkin kita bisa aja bebas dari konsekuensi kali ya. Tapi kalau kita udah melanggar hukum Tuhan, walau gak ada yang tahu, gak ada yang lihat kita melakukannya seorang diri, kita pasti menanggung konsekuensinya. Karena Allah itu Maha Tahu. Allah itu melihat setiap hal dalam kehidupan kita yang kita lakukan. Dan yang penting kita ketahui adalah Tuhan itu tidak pernah suka dengan segala pelanggaran dan dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau melanggar hukum Tuhan secara nggak sadar, gimana Lause? Maksudnya Lause Siano kalau hanya melakukan dosa kecil ya Lause? Bukan dosa serius seperti membunuh gitu? Nah, dosa itu tetap dosa, Lause. Semua dosa itu gak ada yang besar, gak ada yang kecil, semuanya sama.
semua pelanggaran di mata Tuhan itu ya namanya dosa. Lose pernah gak sih main dart? Pernah kan ya? Kita pasti dikasih satu anak panah, kita harus pegang satu anak panah dan kita harus lesatkan. Kepada satu tujuan di depan kita. Kalau meleset, kita bisa menang nggak? Enggak, itu artinya meleset. Begitu juga dengan dosa dan pelanggaran. Waktu kita tahu kita harusnya menuju ke tujuan di sana, tapi kita meleset, itu dosa. Jadi, kita nggak ada dong yang main dart sengaja nggak kena, sengaja meleset. Semuanya mungkin kalau meleset artinya nggak sengaja, betul. Nah, artinya apa? Sekalipun tidak disengaja, itu tetap dosa. Dan semua itu dinilai sangat serius oleh Tuhan. Tuhan benci dengan yang namanya dosa, Lose. Dan semua dosa itu harus dihukum. Sekalipun kita menilai itu dosa sebenarnya kecil kok. Semua itu harus tetap dihukum. Karena Tuhan adil. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Kalau gitu konsekuensi dosa besar dan dosa kecil sama aja ya, Lose? Betul, konsekuensi dosa itu satu sebetulnya, sangat serius. Apakah itu? Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Setiap kita udah tahu ya. Kalau kita penasaran, seserius apa sih maut yang dimaksudkan dalam ayat ini, Lose? Seserius apa konsekuensi dosa? Kalau kita bisa ngomong, seserius Tuhan memutuskan untuk turun ke dalam dunia. Dia rela pertama mengosongkan diri. Dia rela merendahkan dirinya. Dia Tuhan loh, tapi dia rela turun ke dalam dunia. Bukan hanya turun ke dalam dunia, tapi dia juga rela dihina, makin turun derajatnya. Bukan hanya dihina, dia bahkan rela disalibkan, makin turun lagi derajatnya. Bahkan dia juga dikuburkan, mati dengan cara yang sangat terhina. Semua hal itu sangat mengerikan untuk dapat dilakukan oleh seorang Allah itu sendiri. Semua itu dilakukan untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jadi, semahal itu dosa. Konsekuensi dosa seserius itu. Seserius Tuhan memutuskan untuk turun ke dalam dunia. Itulah konsekuensi dosa. Tapi itu berarti Tuhan kita juga adalah Tuhan yang penyayang ya, Lose? Maha pengasih dan juga maha adil. Nah, betul ini Lose. Kita harus mengerti hal ini. Tuhan itu mengasihi kita, tapi Tuhan itu benci dengan dosa. Ibaratnya kita manusia, dia sayang banget dengan kita, dia mengasihi kita. Tapi kita punya dosa yang begitu melekat dan semua dosa itu harus dihukum. Tapi dia, kasihnya pada kita itu tidak pernah berubah sekalipun kita berdosa. Sehingga hukuman dosa itu tetap harus berjalan karena ingat Tuhan itu adil. Tapi karena sekaligus juga Tuhan itu mengasihi kita, ya tetap menyatakan kasihnya dengan cara menanggung dosa kita. Sehingga kita yang harusnya dihukum itu bisa dibenarkan oleh karena kasih Kristus. Hebat ya keadilan Tuhan, Dia adil sekaligus juga kasih untuk setiap kita. Jadi kalau kita berdosa, apa yang harus kita lakukan ya? Nah, setiap manusia pasti berdosa kan? Gak mungkin kita hidup tanpa dosa. Yang penting adalah datang pada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan. Yang kedua, berjanji tidak lagi melakukannya. Jangan hari ini mohon ampun, besok lakukan lagi. Lo seinget ya, kalau hari ini melanggar lalu lintas, besok jangan lakukan lagi. Siap. Yang ketiga, lakukan apa yang benar dan menyenangkan hati Tuhan tentunya. Kita semua tahu pastikan apa aja sih yang Tuhan inginkan untuk kita dapat lakukan dalam hidup kita. Lakukan semua itu. Oh ya, jadi ingat nih satu ayat
di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Betul banget loh, Se. Terima kasih untuk ayatnya. Ya, sama-sama, Ketika kita berdosa, yang penting kita datang minta ampun kepada Tuhan, maka Dia dengan kasih-Nya akan mengampuni kita. Jadi penerapan untuk minggu ini apa ya Lausewina? Yang pertama, bersyukur karena kita punya Tuhan yang adil, tetapi sekaligus juga penuh kasih. Yang kedua, sekalipun kita sudah diampuni, jangan pernah menganggap hal ini sepele. Hiduplah dengan tetap menaati segala hukum Tuhan. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan jangan lakukan yang salah di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kalau kita melakukan yang salah dan berdosa di hadapan Tuhan, datang kepadanya, kembali kepadanya, berdoa, akui segala dosa kita dan mohon ampun kepadanya. Itu loh. Oh iya. Wah, terima kasih nih Lausewina buat penjelasannya. Terima kasih juga buat Peres dan Lause-Lause yang sudah mengikuti podcast kita kali ini. Bye.